Pada pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab kinetika kimia. Sebelum itu, apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang kecepatan atau laju reaksi, mekanisme reaksi kimia, dan persamaan matematik sebagai sarana perhitungannya, serta perubahan-perubahan yang terjadi di tiap kondisi yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait konsep laju reaksi, konstanta laju reaksi kimia, dan order reaksi. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu konsep laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Jadi laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per suatu produk per satuan waktu. Lalu, adapun satuan dari laju reaksi yaitu molar per skon. Baiklah, mari kita perhatikan bersama reaksi yang berbentuk sebagai berikut, di mana terdapat molekul A ditambah molekul B menghasilkan molekul C. Di sini, konsentrasi peserta reaksinya adalah konsentrasi A, konsentrasi B, dan konsentrasi C. Lalu, salah satu pengukuran laju reaksi adalah laju pembentukan atau laju konsumsi spesies tertentu. Misalnya, laju konsumsi reaktan A itu didefinisikan sebagai VA, di mana VA adalah laju konsumsi reaktan A, sama dengan min D konsentrasi A, di mana D konsentrasi A ini bermakna perubahan konsentrasi A per DT. DT di sini bermakna perubahan waktu. Nah, di sini karena konsentrasi dari reaktan atau konsentrasi dari A menurun selama selang waktu tersebut, maka konsentrasi A memiliki kuantitas negatif. Hal ini yang seperti yang kita tahu bahwa laju reaksi memiliki kuantitas yang positif, sehingga tanda minus di sini sangat diperlukan agar kita memperoleh laju konsumsi yang bernilai positif. Lalu akan kita bahas laju pembentukan produk. Di sini laju pembentukan produk C didefinisikan sebagai VC yang bermakna laju pembentukan produk C sama dengan D konsentrasi C yang bermakna perubahan konsentrasi C per DT. Di sini DT bermakna perubahan waktu. Nah, dalam laju pembentukan produk ini kita tidak memerlukan tanda minus seperti yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan konsentrasi C itu merupakan kuantitas positif, atau konsentrasi C itu meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kedua laju itu positif. Di sini, kedua laju yang dimaksud adalah baik laju konsumsi atau laju pembentukan produk itu bernilai positif. Nah, dalam kasus ini, stoikiometri menunjukkan bahwa D konsentrasi C per DT sama dengan min D konsentrasi B per DT sama dengan min D konsentrasi A per DT. Nah, hal ini dikarenakan kapanpun molekul C itu terbentuk, maka satu molekul A dan satu molekul B itu akan musnah atau habis. Baiklah, pada pembahasan sebelumnya kita telah menentukan rumus laju untuk reaksi dengan stoikiometri yang sederhana. Lalu, bagaimana rumus laju untuk reaksi dengan stoikiometri yang lebih rumit seperti reaksi berikut ini, di mana terdapat molekul A ditambah 2 molekul B menghasilkan 3 molekul C ditambah 1 molekul D. Nah, di sini terlihat bahwa hubungan antara berbagai laju pembentukan dan konsumsi menjadi lebih rumit, sehingga rumus lajunya akan didefinisikan sebagai D konsentrasi D per DT sama dengan 1/3 D konsentrasi C per DT sama dengan min D konsentrasi A per DT sama dengan min 1/2 D konsentrasi B per DT. Secara umum, untuk reaksi yang tertera pada slide, diketahui bahwa huruf kecil A, B, C, dan D merupakan koefisien reaksi. Sedangkan untuk huruf kapital A, B, C, dan D merupakan zat-zat yang terlibat dalam reaksi, sehingga laju reaksi didefinisikan sebagai V sama dengan min 1/A kecil dikali D konsentrasi A per DT sama dengan min 1/B kecil dikali D konsentrasi B per DT sama dengan 1/C kecil dikali D konsentrasi C per DT sama dengan 1/D kecil dikali D konsentrasi D per DT. Oleh karena itu, kerancuan atau kekeliruan terhadap definisi laju akan terhindari jika kita mendefinisikan laju reaksi atau V sebagai V sama dengan 1/VJ dikali D konsentrasi J per DT, di mana
Vj merupakan koefisien stoikiometri Zj, dengan Vj negatif untuk reaktan dan Vj positif untuk produk. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut terkait konsep laju reaksi, akan kita bahas bersama contoh soal berikut ini. Di mana soalnya, laju pembentukan NO gas dalam reaksi 2NOBr gas menghasilkan 2NO gas plus Br2 gas adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Lalu pertanyaannya, berapakah laju reaksi dan laju konsumsi NOBr? Jawabannya, secara formal, reaksi itu adalah 0, di mana 0 di sini menunjukkan belum terjadi reaksi apapun. Sehingga setelah terjadi reaksi, sama dengan diperoleh min 2 NOBr gas plus 2 NO gas plus Br2 gas. Sehingga dari sini kita memperoleh Vj, di mana Vj ini adalah koefisien stoikiometri dari NO sama dengan plus 2. Jadi, laju reaksi itu diperoleh dari persamaan 1 yang tadi sudah kita peroleh di pembahasan sebelumnya, dengan D konsentrasi NO per dt atau laju pembentukan NO yang sudah diketahui di soal sebesar 1,6 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Sehingga laju reaksinya adalah 1/2 dikali oleh laju pembentukan dari NO 1,6 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon, sehingga diperoleh hasil yaitu 8,0 dikali 10 pangkat min 5 molar per sekon. Kemudian, karena koefisien stoikiometri dari NOBr sama dengan min 2, maka laju pembentukan NOBr adalah D, konsentrasi NOBr per dt sama dengan min 2 dikali laju pembentukan produk yang tadi sudah kita dapat nilainya, yaitu 8,0 dikali 10 pangkat min 5 molar per sekon. Dan diperoleh hasil 1,6 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Sehingga laju konsumsi dari NOBr adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 4 molar per sekon. Baik, selanjutnya saya, Deka Fitria, dengan nomor pokok mahasiswa 1913023002 akan melanjutkan materi terkait konsentrasi laju reaksi kimia. Nah, jadi, laju reaksi terukur seringkali sebanding dengan konsentrasi reaktan suatu pangkat, atau dengan kata lainnya, kecepatan reaksi itu sebanding dengan konsentrasi reaktan untuk menentukan laju suatu reaksi. Nah, contohnya, mungkin saja laju itu sebanding dengan konsentrasi dua reaktan, yaitu A dan B, sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi V sama dengan K konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Atau negatif D konsentrasi A per dt sama dengan K dikali dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B, di mana yang kita ketahui tanda negatif ini menandakan laju konsumsi reaktan A. Nah, koefisien K ini disebut dengan konstanta laju. Konstanta laju ini tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada konsentrasi, tetapi bergantung pada suhu atau temperatur. Nah, di samping itu, laju reaksi ini dipengaruhi oleh nilai konstanta laju atau yang dilambangkan dengan K. Nah, konstanta laju reaksi ini adalah perbandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Nah, nilai K akan semakin besar jika reaksi berlangsung cepat, walaupun dengan konsentrasi reaktan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Nah, nilai K ini hanya dapat diperoleh melalui analisis data eksperimen atau percobaan, tidak berdasarkan stoikiometri maupun koefisien reaksi. Untuk dapat lebih memahami terkait konstanta laju reaksi kimia ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini, yaitu misalkan untuk reaksi H2O2 aqueous ditambah BrO3 negatif aqueous ditambah H positif aqueous menjadi Br negatif aqueous ditambah 3O2 gas ditambah 3H2O liquid. Dengan data yaitu terdapat konsentrasi dari H positif, BrO3 negatif, H2O2 dengan dengan satuannya yaitu molar, dan juga terdapat lajunya atau negatif D konsentrasi BrO3 negatif per dt dikali dengan 10 pangkat negatif 7. Nah, di sini mari kita tentukan konstanta laju reaksinya. Selanjutnya, berdasarkan reaksi tersebut, kita dapat menuliskan persamaan lajunya, yaitu negatif D konsentrasi BrO3 negatif per dt sama dengan K dikali konsentrasi H positif dikali BrO3 negatif dikali dengan konsentrasi H2O2. Nah, dari data 1, kita dapat mengetahui harga K yang diperoleh. Nah, untuk mencari K ini, kita
mengubah persamaan yang telah kita ketahui tadi menjadi yaitu K sama dengan laju dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, jadi K sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 7 M secant pangkat negatif 1 per 0,1 molar dikali 0,00587 molar dikali 0,0360 molar menjadi 0,0426 molar pangkat negatif 2 secant pangkat negatif 1. Nah, untuk data kedua yaitu harga K yang diperoleh menjadi K sama dengan 19 dikali 10 pangkat negatif 7 molar secant pangkat negatif 1 per 0,1 molar dikali 0,01174 molar dikali 0,0360 molar, sehingga didapatkan K-nya yaitu 0,0449 molar pangkat negatif 2 secant pangkat negatif 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang order reaksi nol. Seperti yang terdapat dalam PPT, reaksi order nol adalah reaksi yang terjadi bila konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi. Atau dengan kata lain, reaksi order nol memiliki laju reaksi yang tidak bergantung pada konsentrasi. Dan diferensial laju reaksinya adalah laju sama dengan K, di mana K merupakan konstanta laju. Disebut reaksi order nol karena persamaan lajunya punya eksponen reaktan nol, di mana persamaannya yaitu laju sama dengan min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A0, di mana konsentrasi A0 bernilai 1 sehingga K dikali 1 menjadi K. Jika ditata ulang akan menjadi D konsentrasi A sama dengan min K dt. Dengan cara min dt-nya dikalikan K, sehingga terjadi tata ulang rumus tersebut. Jika kita integrasikan maka akan dihasilkan integral min D konsentrasi A dengan batas konsentrasi A0 hingga konsentrasi A sama dengan integral K dt dengan batas 0 sampai T. Dan ketika D konsentrasi A dikeluarkan, maka akan menjadi integral min A dengan batas konsentrasi A0 hingga konsentrasi A sama dengan KT integral dengan batas 0 hingga T. Lalu, maka akan diperoleh konsentrasi A0 min konsentrasi A sama dengan KT. Karena kita butuh fungsi A sebagai fungsi waktu, maka kita pindahkan ruas sehingga menjadi konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Jadi, reaksi sederhana A menjadi produk, di mana merupakan reaksi order nol, laju reaksi integrasinya didapatkan seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Di mana konsentrasi A0 merupakan konsentrasi awal, konsentrasi AT merupakan konsentrasi saat T merupakan waktu, dan K merupakan konstanta laju. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada gambar grafik dari persamaan yang telah kita tentukan tadi, di mana konsentrasi 0 merupakan titik potong sumbu Y. Dan jika kita perhatikan pada persamaan, K bernilai min, sehingga kemiringan garisnya ke bawah. Karena laju tidak bergantung pada konsentrasi, maka grafik konsentrasi versi waktu untuk semua reaktan yang punya reaksi order nol itu adalah berupa garis lurus dengan kemiringan min K, dan produknya selalu garis dengan kemiringan K. Jadi, karena tidak bergantung dengan konsentrasinya, maka akan dihasilkan grafik yang berbentuk lurus, bukan grafik yang berbentuk kurva melengkung. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini diketahui dekomposisi hidrogen iodida pada suhu 150 derajat Celcius merupakan reaksi order nol terhadap HI sesuai persamaan reaksi berikut. 2HI menjadi H2 plus I2. Jika konsentrasi mula-mula dari HI adalah 0,250 ml per liter dan harga konstanta K sama dengan 1,20 kali 10 pangkat 4 mol per liter sekon. A. Hitung persamaan HI pada 25 menit setelah reaksi dimulai, dan B. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendekomposisi semua 0,250 mol per liter HI. Berdasarkan data-data yang telah diketahui di soal, maka kita akan memakai persamaan konsentrasi A sama dengan min KT plus konsentrasi A0. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya ya. Nilai K di situ min 1,20 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon dikali dengan T-nya yaitu 25 menit. Namun karena kita ingin mengubahnya menjadi sekon, maka kita kalikan dengan 60 sekon. Ditambah 0,250 mol per liter, yaitu konsentrasi awalnya. Sama dengan min 1,20 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon dikali dengan 1500 sekon plus 0,250 mol per liter. Lalu kita kalikan nilai K dengan waktunya sehingga dihasilkan 0,18 mol per liter. Kenapa sekonnya hilang? Hal itu karena udah dicoret ya, sekon dan sekonnya. Plus 0,250 mol per liter. Maka akan diperoleh hasil 0,7 M. M merupakan molaritas. Molaritas sama dengan mol per liter, maka kita akan memakai
satuannya molaritas. Untuk menjawab soal B, kita juga memakai persamaan konsentrasi A sama dengan min KT plus konsentrasi A0. Kenapa konsentrasi A0-nya bernilai 0? Hal itu karena dalam soal dikatakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendekomposisi semua. Berarti semua akan habis. Berarti 0 sama dengan min KT itu min 1,20 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon dikali T, karena di sini ditanya berapa lama waktu, plus 0,250 mol per liter, yaitu konsentrasi awalnya. Lalu kita pindahkan ruas sehingga menjadi positif 1,20 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon dikali T sama dengan 0,250 mol per liter. Lalu kita bagi T sama dengan 0,250 mol per liter per 1,20 kali 10 pangkat min 4 mol per liter sekon. Maka akan diperoleh 2080 sekon dan mol per liternya dicoret sehingga satuannya tinggal sekon. Karena di soal diketahui menit, maka kita akan berubahnya menjadi menit kembali dengan cara dibagi 60 sehingga menjadi 34,7 menit. Selanjutnya yaitu order reaksi pertama. Untuk reaksi order pertama, laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaktan pangkat 1, atau laju reaksinya sebanding dengan konsentrasi reaktan. Nah, dalam hal ini, satuan K adalah per waktu. Misalnya, pada reaksi A menghasilkan produk dengan persamaan lajunya, yaitu min D konsentrasi A per dt, dan hukum lajunya yaitu K konsentrasi A. Dari kedua persamaan tersebut dapat kita tuliskan min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A. Lalu yang variabelnya sama kita jadikan satu, sehingga kita dapat menata ulang persamaannya menjadi D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan min K dt, yang dapat diintegrasikan secara langsung karena pada awalnya T sama dengan 0 dan konsentrasi A yaitu adalah konsentrasi A0. Maka pada T konsentrasinya adalah konsentrasi A. Dari persamaan tadi, lalu kita integralkan dan dapat dituliskan integral konsentrasi A0 sampai konsentrasi A D konsentrasi A per konsentrasi A sama dengan integral 0 sampai T min K dt. Kemudian dapat kita peroleh yaitu ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min KT, atau konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 E pangkat min KT, atau dapat kita tuliskan persamaan garisnya yaitu ln konsentrasi A sama dengan ln konsentrasi A0 min KT. Jadi, jika kita ingin membuat persamaan garis linearnya, maka kita dapatkan pada sumbu Y-nya yaitu ln konsentrasi A, kita masukkan nilai konsentrasinya, dan pada sumbu X yaitu T atau waktu. Maka nanti akan terlihat persamaan garis linearnya dengan kemiringan yaitu min K. Jadi dari persamaan garis ini kita bisa menemukan harga nilai konstantanya. Contoh soal. Pada reaksi 2A menghasilkan B adalah order 1 dengan konstanta laju sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 2 sekon min 1 pada suhu 60 derajat Celcius. Berapa waktu yang dibutuhkan agar A berkurang dari 0,9 molar menjadi 0,15 molar? Kemudian diketahui K atau nilai konstantanya yaitu 3,2 dikali 10 pangkat min 2 sekon min 1. Konsentrasi A0 yaitu 0,9 molar dan konsentrasi A-nya yaitu 0,15 molar. Dan order reaksi sebesar 1. Maka yang ditanya yaitu T atau waktunya. Kemudian dapat kita tuliskan penyelesaiannya yaitu lajunya min D konsentrasi A per dt sama dengan K konsentrasi A. Rumus persamaan order reaksi satunya ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan min KT. Karena kita mencari T atau waktunya, maka kita tata ulang rumusnya menjadi T sama dengan ln konsentrasi A per konsentrasi A0 dikali min 1 per K. Kemudian kita masukkan nilai yang telah diketahui, yaitu T sama dengan ln 0,15 molar per 0,9 molar dikali min 1 per 3,2 dikali 10 pangkat min 2 sekon min 1 sama dengan min 1,792 dikali
min 1 per 3,2 dikali 10 pangkat min 2 sekon min 1, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,56 dikali 10 pangkat min 2 sekon min 1 atau 56 sekon min 1. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai orde kedua pada reaksi 2A menjadi produk. Nah, kita akan menghubungkan persamaan laju secara umum, yaitu laju sama dengan min delta A per delta T, dengan persamaan dari hukum laju untuk reaksi tersebut, yaitu laju sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Nah, untuk mencari satuan K-nya, sehingga menjadi K sama dengan laju per konsentrasi A kuadrat. Nah, di mana satuan laju yaitu mol per second dan satuan konsentrasi A kuadrat yaitu mol kuadrat. Maka didapatkan nilai satuan K yaitu 1 per mol second. Dalam reaksi orde kedua, laju berbanding langsung dengan kuadrat konsentrasi dari satu reaktan dan hasil kali konsentrasi pangkat 1 dari kedua reaktan-reaktan tersebut. Nah, misalnya bentuk yang pertama yaitu 2A menjadi produk tadi. Maka persamaan lajunya adalah min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Nah, jadi pada reaksi kedua lajunya berbanding langsung dengan kuadrat konsentrasi dalam satu reaktan atau hasil kali konsentrasi pangkat 1 dari dua reaktan-reaktan. Kita akan bahas bentuk yang pertama, yaitu bentuk persamaannya di mana min delta konsentrasi A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat. Dari persamaan ini dapat kita integrasikan dengan cara menyusun persamaannya kembali menjadi min delta A per konsentrasi A kuadrat sama dengan K kali dt delta T. Jadi konsentrasi A kuadrat dipindahkan dan dt dipindah ke sebelah K agar dapat kita integralkan, karena untuk mengintegrasikan atas dan bawahnya harus sama, dan jika tidak bisa diintegrasikan. Sama seperti sebelumnya, kita akan membuat batas bawah dan batas atasnya, di mana pada T0 maka konsentrasinya adalah konsentrasi A0 dan pada T sama dengan T maka konsentrasinya adalah A. Berdasarkan sifat integral, maka diperoleh persamaannya dari hasil integral batas bawah A0 batas atas A, di mana delta A per konsentrasi A kuadrat menjadi pada akhirnya menjadi 1 per A min 1 per A0 sama dengan KT. Persamaan ini bisa disebut sebagai persamaan garis. Agar lebih mudahnya kita atur lagi menjadi 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT, di mana ini setara dengan persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C. Y yaitu 1 per A sama dengan C yaitu 1 per A0 ditambah MX yaitu KT. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa misalnya untuk membuktikan reaksi mengikuti orde 2, maka kita harus mengalurkan antara 1 per konsentrasi A terhadap waktu dengan menghasilkan grafik berupa garis lurus dengan perpotongan terletak pada 1 per A0 dan kemiringan garisnya yaitu M yaitu K, di mana hasil gambar grafiknya akan menjadi seperti ini, di mana 1 per A adalah sumbu Y dan T atau waktu adalah sumbu X, dan perpotongannya yaitu 1 per A0 dan kemiringannya yaitu nilai K. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, ya, saya bacakan. Reaksi 2A menjadi B adalah orde kedua dengan konstanta laju 40 per meter menit pada 25 derajat Celcius. Tidaknya, jika konsentrasi A dimulai semula sebesar 8 kali 10 pangkat min 3 molar, berapa waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi A menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 molar? Kemudian kita tulis dulu, diketahui reaksi 2A menjadi B yang telah kita ketahui ya, bahwa itu adalah salah satu kasus atau reaksi dari orde kedua. Kemudian kita tulis nilai K yaitu 40 per molar menit. Ya, menitnya kita harus ubah menjadi detik karena satuannya adalah molar per detik ya. Jadi kita kalikan 60 detik sehingga menjadi 2400 per molar detik. Kemudian kita ketahui konsentrasi A dimulai sebesar 8 kali 10 pangkat min 3 molar dan konsentrasi A menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Ditanyakan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi A menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah,
telah diketahui bahwa persamaan laju yang tadi, bahwa laju sama dengan delta A per min delta A per delta T sama dengan K kali konsentrasi A kuadrat, sehingga setelah diintegralkan kita mengetahui persamaan laju orde 2-nya yaitu 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per A0 ditambah K kali T. Kemudian kita untuk mencari T, kita pindahkan 1 per A0 dan K, sehingga kita dapatkan persamaannya 1 per A dikurang 1 per A0 dibagi K. Kemudian T kita tulis 1 per A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga 1 per 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian dikurang 1 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar, di mana nilai A0 adalah 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Kemudian kita bagi dengan 2400 2400 per molar detik. Nah, kita bisa hitung bagian atasnya dulu, di mana 1 per 2 kali 10 pangkat min 3 dikurang 1 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar. Kita samakan penyebutnya, sehingga 2 kali 10 pangkat min 3 molar dikali dengan 4, sehingga akan menjadi 4 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar dikurang 1 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar, sehingga akan didapatkan 3 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar dibagi 2400 molar detik, 2400 per molar detik. Nah, kemudian 2400 molar per molar detik itu kita bisa kalikan ke atas, sehingga 3 per 8 kali 10 pangkat min 3 molar dikali 1 per 2400 per molar detik, sehingga didapatkan nilai yaitu 3 per 19.200 kali 10 pangkat 3 detik. Nah, dimana molarnya itu sudah tidak ikut lagi, dan detik itu naik sehingga menjadi detik minus 1 naik menjadi detik, sehingga hasilnya yaitu 1 per 6.400 kali 10 pangkat 3 detik. Nah, 1 per 6.400 itu adalah 0,00015625 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 detik, sehingga kita kalikan saja dengan 10 pangkat 3-nya, sehingga didapatkan bahwa T sama dengan 0,156 detik. Selanjutnya yaitu mengenai reaksi orde 3. Nah, pada reaksi orde 3 ini merupakan reaksi di mana laju reaksi sebanding dengan konsentrasi reaktan pangkat 3. Nah, dengan demikian, satuan harga K adalah molar pangkat min 2 sekon pangkat min 2. Pada reaksi orde 3 ini terdapat 3 kasus. Untuk yang pertama, A menjadi produk, yaitu orde 3, atau A plus B menjadi produk orde 3, di mana konsentrasi A0 atau A awal sama dengan konsentrasi B0. Yang selanjutnya, A plus B plus C menjadi produk, di mana konsentrasi A awal sama dengan konsentrasi B awal sama dengan konsentrasi C awal. Nah, dapat kita integrasikan menjadi min D kali konsentrasi A menjadi per dt sama dengan K konsentrasi A pangkat 3, di mana integral D konsentrasi A per konsentrasi A pangkat 3 sama dengan min K integral dt. Nah, untuk hasil integrasinya yaitu 1 per konsentrasi A pangkat 2 min 1 per konsentrasi A awal pangkat 2 sama dengan 2 KT, atau bisa dituliskan persamaan garis yaitu 1 per konsentrasi A pangkat 2 sama dengan 1 per konsentrasi A awal pangkat 2 plus 2 KT. Nah, grafik 1 per konsentrasi A pangkat 2 versus T dapat dilihat pada slide dengan diperoleh kemiringan garis atau slope yaitu tangen alfa sama dengan 2K. Untuk waktu paruhnya atau T setengah yaitu sama dengan min 3 per 2 kali konsentrasi A awal pangkat 2 dikali dengan K. Untuk kasus yang kedua yaitu reaksi A plus B menjadi produk orde 3, di mana konsentrasi A0 atau A awal tidak sama dengan konsentrasi B awal.
Lalu A plus B plus C menjadi produk di mana konsentrasi A0 sama dengan konsentrasi B0, namun konsentrasi B0 atau B awal tidak sama dengan konsentrasi C awal. Nah, bila orde reaksi terhadap A adalah orde 2 dan terhadap B merupakan orde 1 dan konsentrasi mula-mula reaktan A sama dengan A non kapital dan reaktan B merupakan B non kapital, pada saat T detik telah bereaksi sekian mol per liter, maka setelah T detik terdapat A sama dengan A min X mol per liter dan B min X atau B min sekian mili per liter. Nah, dan produknya terbentuk sebanyak sekian atau X mol per liter. Untuk kasus yang kedua ini, kita integrasikan dx per dt sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 dikali dengan konsentrasi B. Nah, dx per dt sama dengan K A min X pangkat 2 dikali dengan B min X. Didapatkan integral 0 sampai X dx dibagi A min X pangkat 2 B min X sama dengan K integral 0 sampai T dt. Nah, dengan menggunakan integral parsial diperoleh persamaan pada slide, lalu hasil integrasinya juga diperoleh dapat dilihat langsung pada slide. Untuk kasus yang ketiga pada reaksi orde 3 ini, yaitu misalnya reaksi A plus B plus C menjadi produk dengan dimana konsentrasi A0 atau A awal tidak sama dengan konsentrasi B awal dan konsentrasi B awal tidak sama dengan konsentrasi C awal. Nah, penyelesaian dari kasus ini kita mengintegrasikan min D konsentrasi dikali konsentrasi A per dt sama dengan dx per dt. Hasil integrasinya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk penurunan rumus lebih lanjut tidak dicantumkan pada slide karena akan memuat tempat bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai penurunan rumusnya. Nanti akan dikirimkan penurunan rumusnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai laju reaksi, orde reaksi, konstanta laju. Saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.